Selamat datang di Ruang Tengah, tempat istirahat dari sibuk, tempat ngobrol tentang hidup. Di podcast ini, kita akan bahas hal-hal yang sering terlewat di tengah kesibukan. Tentang kuliah, organisasi, ambisi, dan kadang soal lelah juga. Bareng aku, Fanny, kita duduk bareng di ruang paling netral. Bukan depan, bukan belakang, tapi tengah. Dan hari ini kamu gak sendiri, karena ada satu cerita yang akan nemenin kamu tentang membagi waktu, menjaga komitmen, dan tetap hadir meski hidup terus jalan cepat. Nah, dan seperti yang tadi aku bilang, hari ini aku nggak sendiri di ruang tengah. Di sebelahku udah ada sosok mahasiswa yang nggak cuma aktif di perkuliahan, tapi juga memegang amanah besar sebagai Ketua Umum Formadiksi Universitas Riau 2024-2025. Halo Yoga, selamat datang di ruang tengah. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, terima kasih ya udah nyempetin hadir. Aku seneng banget akhirnya kita bisa ngobrol santai hari ini. Karena aku percaya banyak banget mahasiswa di luar sana yang lagi berjuang menyeimbangkan dua hal besar, yaitu kuliah dan organisasi. Dan kamu salah satu yang bisa jadi contoh dari cerita itu. Oke, kita langsung aja kali ya. Boleh nih Yoga ceritain dikit gimana awalnya kamu membayangkan tantangan menjadi Ketua Umum Formadiksi sebelum benar-benar menjalaninya. Apakah sesuai sama ekspektasi Yoga waktu pertama kali terpilih? Nah, sebelum saya menjadi Ketua Umum Formadiksi, saya membayangkan apa saja tantangan-tantangan yang akan saya hadapi nih ketika menjadi seorang ketua. Saya juga membayangkan tanggung jawab untuk memimpin organisasi ini tentu akan menuntut banyak waktu dan energi yang sangat besar. Dan bagaimana untuk mengambil keputusan yang diterima oleh semua pihak, baik itu anggota maupun pengurus. Selain itu, tentu masih banyak tantangan-tantangan besar yang saya hadapi ketika nantinya menjadi ketua umum. Seperti kayak menjaga koordinasi dengan anggota, menjaga komunikasi, serta memastikan setiap program itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, setelah saya menjadi ketua, terpilih menjadi ketua, saya menyadari bahwasannya memang apa yang saya bayangkan itu memang benar terjadinya. Tapi ada juga hal-hal yang tidak saya duga sebelumnya, seperti tentang koordinasi, komunikasi, serta bagaimana pendekatan yang tepat dan kerja yang sama sebagai tim yang solid dalam sebuah organisasi. Nah, selain itu, saya juga menemukan bahwasannya ketika menjadi seorang ketua itu, kita bukan berbicara soal memimpin saja, tetapi juga soal mendengarkan, memahami kebutuhan anggota dan memotivasi mereka secara personal gitu. Saya juga belajar banyak tentang manajemen waktu dan pengambilan keputusan yang efektif. Oke, selama ngejalanin itu pernah nggak ngerasa kewalahan? Dan kalau iya, biasanya kamu ngapain buat nenangin diri atau biar tetap bisa jalanin semuanya? Nah, kalau soal merasa kewalahan itu pasti ya, karena ada sewaktu-waktu organisasi itu dempet dengan jadwal perkuliahan gitu. Nah, untuk mengatasinya biasanya saya mendahulukan nih berdasarkan deadline-nya atau tingkat urgensi atau dampaknya ketika saya tidak mengikuti kegiatan tersebut gitu. Misalnya kalau ada tugas kuliah yang deadline-nya dekat, biasanya saya fokus dulu ke situ gitu. Tetapi ketika ada acara organisasi penting yang nggak bisa ditunda, itu biasanya saya mengatur jadwal supaya bisa ikut dalam kegiatan tersebut gitu. Oke, berarti mencari jalan tengahnya lah ya berarti ya Yoga ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa momen paling sulit yang pernah Yoga alami saat harus memilih antara prioritas organisasi dan kuliah? Dan waktu itu kamu gimana cara ngadepinnya? Kalau soal prioritas ya, seperti yang saya bilang sebelumnya, itu kita melihat lagi dari urgensi atau dampaknya ketika kita tidak mengikuti kegiatan tersebut gitu. Misalnya ketika kita kuliah, kita itu menghadapi ujian, nah bersama dengan acara atau rapat krusial tuh di organisasi yang kita pegang gitu. Nah, bagaimana saya menghadapinya itu, saya melihat lagi nih ketika saya melewati acara organisasi ini, apakah akan berdampak besar gitu, ataukah
apakah ketika saya nggak mengikuti ujian nih bisa berpengaruh nggak terhadap perkuliahan saya gitu. Biasanya saya langsung menghubungi anggota tim di organisasi untuk menjelaskan situasi yang saya hadapi gitu. Biasanya ketika saya komunikasikan dengan baik, mereka bisa membantu untuk mengambil alih sebagian tugas untuk menyelesaikan kegiatan di organisasi tersebut gitu. Oke, luar biasa ya Yoga. Nah, pertanyaan selanjutnya, gimana kamu menjaga supaya peran di organisasi tidak mengganggu nilai kuliah kamu? Atau sebaliknya, biar kuliah itu tidak sampai ngorbanin tanggung jawab di organisasi. Silahkan Yoga. Nah, agar organisasi ini tidak mengganggu nilai kita saat perkuliahan, tentunya kunci utamanya itu bagaimana lagi kita manajemen waktu kita dengan baik gitu. Gunakan waktu luang kita di kampus seperti jeda kelas maupun hari libur untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada di organisasi gitu. Yang terpenting itu adalah hindari gitu menunda-nunda pekerjaan supaya tidak menumpuk. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa ada satu pengorbanan yang menurut kamu paling kerasa banget selama kamu pegang tanggung jawab ini? Kalau soal pengorbanan pribadi ya di organisasi maupun akademik itu pasti ya, karena ketika kita mengelola tanggung jawab di organisasi maupun akademik itu memang seringkali menuntut pengorbanan pribadi kita, seperti mengorbankan waktu bersantai maupun seperti hiburan, kurangnya tidur, mengurangi waktu bersama keluarga atau teman, menunda hobi atau aktivitas pribadi yang kita lakukan sehari-hari gitu. Namun kembali lagi kepada kita gitu, bagaimana kita manajemen waktu yang baik gitu. Ketika kita bisa manajemen waktu dengan baik serta komunikasikan ini kepada anggota, perhatikan kesehatan kita, pengorbanan itu bisa diminimalisir gitu dan dijalani dengan lebih nyaman. Baik, nah ngomongin soal teman-teman, seberapa besar sih peran orang-orang terdekat kayak teman, keluarga, atau dosen dalam mendukung kamu menjalani dua peran ini? Ketika kita bicara tentang peran keluarga, teman maupun dosen dalam kita melaksanakan kedua aktivitas ini, tentu peran keluarga sangat penting ya, karena sebagai support kita atau motivasi kita dalam melaksanakan kegiatan dan alasan kita untuk tetap berjuang dan tidak menyerah. Oke. Kalau dosen sendiri itu kan sebagai pembimbing akademik kita, itu sebagai arahan, bimbingan dan feedback yang membantu kita untuk memahami materi kuliah dengan baik. Kalau teman ya kita tahu sendiri, teman itu bisa menjadi tempat berbagi cerita, curhat atau melepas stres saat beban kuliah dan organisasi ini terasa berat gitu. Oke, itu dia ya Yoga. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau kamu boleh rangkum, apa pelajaran paling berharga yang kamu dapat soal kepemimpinan dan manajemen diri? Nah, pengalaman berharga yang saya dapatkan ketika saya memimpin suatu organisasi, yaitu bahwasannya ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita bukan hanya mengatur, tetapi juga mampu mempercayakan tugas kepada pengurus kita. Mendelegasikan bukan berarti kita melepas tanggung jawab, tetapi memberi ruang bagi anggota pengurus untuk berkembang sekaligus meringankan beban diri sendiri. Nah, dari organisasi sendiri saya juga belajar bagaimana manajemen diri, bagaimana saya mengatur waktu dengan disiplin, mematuhi jadwal yang telah saya buat dan konsisten dengan rencana yang telah saya susun, supaya membantu menjaga keseimbangan antara kuliah dan organisasi yang saya jalani. Oke, berarti banyak lah ya Yok, new experience yang didapatkan selama menjabat ya kan. Nah, terakhir nih Yoga, tips atau saran kalau ada mahasiswa yang pengen aktif di organisasi tapi masih takut kuliahnya keteteran. Apa yang pengen kamu sampaikan buat mereka? Silakan Yok. Nah, sedikit saran dari saya untuk teman-teman yang ingin ikut aktif dalam organisasi, yaitu jangan takut. Jangan takut untuk mencoba aktif di organisasi. Percayalah teman-teman, ketika teman-teman sudah merencanakan itu dengan baik, dengan sikap yang tepat, teman-teman bisa menjalani kuliah dengan baik sekaligus mendapatkan pengalaman yang berharga di organisasi yang teman-teman jalani. Ingat teman-teman, bahwasanya organisasi ini bukan hanya soal kegiatan tambahan,
tapi juga kesempatan kita untuk belajar bagaimana memimpin suatu organisasi, bagaimana kita manajemen waktu, dan mengembangkan skill kita yang berguna untuk kita ke depannya. Oke, itu dia. Terima kasih ya Yoga, seru banget ternyata ya ngobrol hari ini bareng Yoga. Nah, dari cerita Yoga, kita bisa belajar bahwa membagi waktu itu bukan soal punya lebih banyak jam, tapi soal gimana kita mengatur prioritas dan tetap hadir penuh dalam komitmen yang kita pilih. Nah, semoga percakapan ini bisa jadi bahan refleksi buat kamu, buat kita semua yang sedang tumbuh dan belajar di tengah-tengah. Terima kasih sudah mendengarkan Ruang Tengah. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa duduk sebentar, tarik nafas, dan jangan lupa pulang ke diri sendiri. Bye-bye.